Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Pada mata kuliah perilaku organisasi ini, tepatnya pada pertemuan keempat, kita akan membahas topik tentang personality and emotion ya. Jadi topik tentang kepribadian dan emosi. Di setiap individu ya dalam dunia organisasi di perusahaan itu mempunyai kepribadian dan emosi yang berbeda-beda. Di kepribadian ini akan kita pelajari bagaimana sih kepribadian ini yang berbeda-beda ya. Jadi karakter setiap pekerja, setiap pegawai, setiap individu dalam organisasi ini memberikan ya dampak dalam sebuah kinerja organisasi. Baik, kita mulai. Jadi kepribadian ya, jadi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu itu pasti mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Jadi si A, si B, ya, itu pasti punya pribadi yang beda-beda. Ya, jadi ada beberapa hal yang menjadi penentu ya, kenapa kepribadian seseorang itu berbeda-beda ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi faktor yang pertama adalah keturunan ya, di keturunan atau genetik. Ya, jadi misalkan faktor genetik ini adalah faktor yang bawaan dari seseorang ya, yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Jadi keturunan ini misalkan apa? Jadi misalkan adalah ukuran fisik ya. Jadi ukuran fisik ini berbeda-beda dari satu orang dengan orang lain ya. Dari si A sama si B itu pasti punya ukuran fisik yang berbeda-beda. Meskipun ada orang yang mengatakan ada orang kembar ya, tapi secara kalau kita amati secara detail ya pasti ada sesuatu yang beda, tidak mungkin sama 100% itu tidak. Nah, misalkan daya tarik, wajah ya, kemudian temperamen ya, tingkat temperamen ini adalah orang yang mudah marah ya, tapi marahnya itu marah yang dilampiaskan dengan sesuatu yang negatif ya. Misalkan marah yang menggebu-gebu ya, atau tidak terkendali ya, itu adalah temperamen. Nah, kemudian adalah faktor lingkungan. Selain ada faktor keturunan, adalah lingkungan ya, di mana orang itu dibesarkan ya, maka lingkungan itu akan berpengaruh besar. Nah, jadi ketika dia dibesarkan dalam lingkungan yang baik ya, insya Allah juga nanti akan berpengaruh ya, karena memang lingkungan ini mempunyai faktor yang sangat besar sekali terhadap kepribadian seseorang. Kemudian ada situasi ya. Situasi ini adalah bisa saya misalkan adalah pengalaman ya. Situasi ketika seseorang itu pernah ditempa suatu masalah ya, itu juga menjadi pengaruh ya. Jadi ketika seseorang itu pernah ditempa masalah yang macam-macam ya, itu juga berpengaruh ya. Dibandingkan orang yang jarang kemudian terkena masalah atau tidak pernah ada masalah ya. Jadi kalau misalkan dibesarkan dalam keturunan orang kaya, kemudian lingkungan yang lingkungannya seperti itu ya, itu juga punya perbedaan ya dalam kepribadian dibandingkan orang yang sering ditimpa masalah tapi kepribadiannya pun bisa menjadi kokoh ya, orang yang punya pribadi yang kokoh seperti itu. Nah, itu faktor penentu kepribadian seorang, ada keturunan, lingkungan, dan situasi. Nah, kepribadian ini ya, atau personality ini bisa kita ukur ya, bisa diukur melalui dua cara ya. Yang pertama adalah MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, dan Big Five Personality Model. Ini adalah cara pengukuran kepribadian. Oke, akan kita bahas ya tentang bagaimana mengukur kepribadian seorang dengan versi MBTI ya. Jadi mengklasifikasikan orang menjadi 4 tipe. Ya. Kalau dalam model MBTI ini kita mengklasifikasikan orang menjadi 4 tipe ya. Yang pertama adalah extrovert dan introvert ya. Jadi extrovert ini adalah
kepribadian seseorang ya, atau kita mengukur kepribadian seseorang dengan melihat ya secara ekstrovert ya. Ekstrovert ini adalah kepribadian seorang yang lebih terbuka ya, atau katakanlah mudah bergaul dengan orang ya, kemudian suka dengan keramaian ya. Jadi ekstrovert ini adalah ya, outgoing ya. Jadi lebih pada terbuka ya. Kalau introvert ini adalah kepribadian yang cenderung biasanya dia adalah orang-orang yang agak sedikit malu ya, atau menutup diri, tidak pengen dilihat secara luas atau keberadaan seseorang itu. Tapi dua kepribadian ini antara extrovert sama introvert ini tidak ada yang buruk ya. Jadi semuanya punya kelebihan masing-masing ya. Orang yang extrovert punya kelebihannya masing-masing, introvert juga punya kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa orang yang introvert itu adalah orang yang cenderung negatif ya, atau orang yang tidak berhasil, tidak ya. Teman-teman lihat ya contoh bagaimana orang-orang yang punya kepribadian introvert ya itu mampu menjadi orang-orang sukses ya, banyak sekali. Jadi tidak ada justifikasi di antara dua kepribadian yang buruk ya, cuma punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah yang kedua, dalam mengukur kepribadian kita bisa melalui sensing atau intuitif ya, atau sensitivitas, jadi ketajaman dengan intuitif. Jadi ada orang yang punya kepribadian yang sangat ya tajam sekali ya, dalam artian ketika dia diberikan rangsangan seperti apa, nah dia bisa menangkap dengan cepat. Ada juga yang intuitif seperti itu. Kemudian kita bisa menilai dengan mengukur kepribadian dengan thinking dan feeling ya. Jadi dengan memikir atau dengan perasa. Jadi memang ada orang yang punya kepribadian orang yang suka berpikir ya. Ada juga orang yang punya kepribadian orang yang sering ya melihat sesuatu dengan perasaan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah perceiving dan judging ya. Atau istilahnya itu adalah orang yang menilai atau menilai kepribadian dengan memahami tipologi, sifat, karakteristik orang masing-masing ya, atau dengan judging ya, atau menjustis, menilai seorang berdasarkan asumsi kita. Nah, itu adalah beberapa cara mengukur kepribadian melalui MBTI. Ada extrovert, ada introvert, ada sensing and intuitive, ada thinking and feeling, dan perceiving and judging ya, gitu. Nah, dalam tabel ini ya, ini teman-teman bisa lihat ya bahwa extrovert dan introvert ini bisa kita lihat dalam tipe interaksi sosial yang saya sampaikan tadi, bahwa ada orang yang malu ya, ada orang yang terbuka ya, ada orang yang suka dalam bergaul ya, ada orang yang agak sedikit menutup diri dan lain sebagainya. Nah, kalau sensing dan intuitif ini adalah dalam hal memperoleh informasi ya. Jadi ada orang yang sensitif ya, jadi tajam ketika diberikan informasi ya, dia langsung memberikan umpan ya, memberikan sebuah jawaban atau rangsangan terhadap informasi yang diterima. Ada orang yang perlu berpikir ya, intuitif ya, mencari intuisi ya, seperti itu. Kemudian kalau feeling dan thinking ini adalah dalam proses pembuatan keputusan. Jadi ketika diberikan sebuah keputusan untuk difinalkan ya, itu ada orang yang melihat atau membuat keputusan berdasarkan perasaan ya, ada orang yang langsung dengan thinking, dengan berpikir ya, atau dengan logis seperti itu. Kemudian kalau perseptif dan judgmental ini adalah gaya pengambilan keputusan ya. Jadi ada yang menjustis seketika dan lain sebagainya seperti itu. Nah,
mengukur kepribadian dengan versi kedua ya selain MBTI adalah di sini ada Big Five Personality Model ya. Dimensi kepribadian ini berdasarkan atau menurut Adsen ya. Jadi menilai model dimensi kepribadian ya. Ada 5 hal. Yang pertama adalah stabilitas emosi. Nah, stabilitas emosi ini adalah dimensi yang mencirikan kemampuan seorang untuk mengelola stres dengan tetap tenang dan percaya diri sebagai lawan dari tidak tenang, gugup, dan depresi. Nah, jadi artinya di sini adalah mengukur kepribadian seorang ya. Jadi ketika diberikan sebuah ujian, diberikan sebuah masalah, diberikan sebuah tantangan, ini mereka masih tenang ya, tenang, tidak tergesa-gesa ya, tapi dia bisa mengelola ya, mengelola emosinya. Jadi tidak harus kemudian dia luap-luapkan ya, tapi dia bisa mengelola ya, atau kontrol dirinya dia bagus begitu. Kemudian ekstraversi ya, ini adalah derajat di mana seseorang mampu bersosialisasi. Ekstraversi ini adalah bisa dikatakan dengan ekstrovert tadi ya. Kalau di sini adalah derajat seseorang dalam bersosialisasi. Ya, jadi mereka itu punya kemampuan dalam bersosialisasi kepada orang lain atau secara umum itu mereka punya kepribadian situ ya, punya kemampuan dalam bersosialisasi secara orang banyak. Kemudian five personality model yang ketiga adalah openness to experience ya, keterbukaan terhadap hal baru. Ini adalah pribadi atau keberadaan seorang yang terbuka ya. Terbuka ini misalkan adalah ingin tahu ya, kemudian kreatif ya, kemudian openness ya. Jadi terbuka dengan suatu hal yang baru. Yang keempat adalah tentang agreeableness ya, atau kemampuan bersepakat atau kemampuan keramahan. Jadi seseorang yang mempunyai dimensi atau kepribadian yang ramah ya, ini juga bisa dinilai ya, jadi kepribadian seorang. Nah, jadi kalau kita bisa mengatakan ketika kita pergi ke sebuah bank lah misalkan ya, jadi kita bisa melihat kepribadian pegawai itu ya, dia dilayani dengan ramah ya, kemudian sopan, itu adalah bagian dari agreeableness. Kemudian adalah sifat berhati-hati. Dimensi ini adalah menggambarkan bahwa seseorang yang mempunyai kepribadian conscientious ya, ini adalah orang yang punya kehati-hatian ya dalam bekerja, dalam melangkah ya, dia penuh dengan pertimbangan ya. Jadi seorang yang ketika diberikan pekerjaan ya, dia bertanggung jawab. Jika dia diberikan sebuah tanggung jawab, maka dia melaksanakan dengan semampunya. Oke, ini saya lanjut. Untuk kepribadian nanti bisa dibaca pada slide yang saya berikan. Saya mau menjelaskan tentang topik emosi ya. Nah, jadi ada klasifikasi ya dalam diri manusia, dalam diri kita itu ada 6 emosi dasar. Jadi 6 emosi dasar ini diantaranya ya ada emosi senang ya, kemudian heran, takut, sedih, marah, dan muak ya. Ini adalah dimensi emosi. Jadi ketika kita bicara emosi ya, ini akan kita arahkan pada bagaimana seseorang pegawai, karyawan itu mempunyai sebuah kecerdasan emosi. Kecerdasan dalam mengelola dirinya, dalam memotivasi dirinya. Ya. Di kecerdasan emosi ini dari beberapa penelitian ya, penelitian yang dilakukan oleh Goleman ya, salah satu pakar kecerdasan emosi, bahwa kecerdasan emosional ini mempunyai peran penting ya. Jadi keberhasilan, kesuksesan seorang ini tidak hanya ditentukan dalam kecerdasan intelektual ya atau intelijensi, tetapi ada faktor kecerdasan emosi yang menjadi
sebuah faktor yang besar dalam keberhasilan seseorang. Ya, jadi orang yang pintar, orang yang punya intelijensi tinggi itu belum tentu dia sukses dalam hidupnya ya, tapi ada peran kecerdasan emosi dalam dirinya yang mempunyai peran yang sangat penting ya. Jadi ketika seseorang itu punya intelijensi yang bagus ya, orang pintar, tapi ketika diberikan sebuah masalah ya, ada masalah yang menimpanya, tetapi kalau dia tidak punya kecerdasan emosi, bagaimana mengelola emosi itu, bagaimana mengelola masalah itu ya, nah, itu juga sangat berbahaya. Jadi dalam beberapa perkembangan ilmu kecerdasan ya, yang sering kita kenal kan ada kecerdasan intelijensi ya, kecerdasan yang berhubungan dengan ya, intelektual ya, atau kepintaran yang yang berhubungan dengan kemampuan intelektual. Kemudian ada kecerdasan emosi ya. Kecerdasan emosi ini ada kecerdasan bagaimana orang itu memotivasi dirinya. Ya, bagaimana dia memberikan semangat dalam dirinya dalam meraih apa yang diinginkan. Ada juga kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan bagaimana kedekatan ya, atau dia lebih bagaimana menempatkan diri bahwa segala sesuatu itu ada yang mengatur ya, spiritualitas ya. Jadi lebih pada bagaimana dia lebih dekat dengan sang pencipta di situ. Nah, jadi kalau kita bicara kecerdasan emosi ya, atau emosi itu ada hal-hal yang perlu kita arahkan ya. Jadi dalam diri kita itu ada sebuah suasana hati ya. Jadi ketika suasana hati kita tenang, kemudian nyaman, ya, itu punya pengaruh yang besar dalam kinerja. Ya. Bayangkan ketika seseorang itu, ketika suasana hatinya kurang bagus ya, atau kurang baik, nah ini secara tidak langsung punya pengaruh dalam dunia kerja di situ. Nah, ini nanti bisa dibaca. Saya akan jelaskan tentang peran emosi ya dalam perilaku organisasi. Nah, jadi peran emosi ya, atau lebih saya tepatkan pada emotion intelligence ya, atau kecerdasan emosi ini punya pengaruh ya, punya peran yang sangat besar dalam perilaku organisasi ya, dalam dampaknya dalam kinerja organisasi dalam perusahaan. Nah, misalkan adalah pengambilan keputusan ya. Jadi emosi negatif dapat mengakibatkan terbatasnya alternatif dan kurang cermatnya penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi keadaan emosi ya. Jadi ini sangat berpengaruh besar terhadap ya decision maker ya, pengambil keputusan ya. Jadi pemimpin ya, direktur, manajer itu harus kemudian punya kecerdasan emosi yang stabil ya. Jadi ketika memberikan keputusan ya, mengambil keputusan itu adalah keputusan yang baik ya, baik terhadap perusahaan juga baik terhadap seluruh sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu, dalam organisasi itu. Jadi tidak mengedepankan pada emosi negatif, berarti lebih pada emosi positif. Kemudian peran emotion intelligence ya, itu adalah motivasi. Kemudian ada kepemimpinan, peran emosi dalam perilaku organisasi juga dalam konflik ya. Jadi keberhasilan manajer dalam menangani konflik interpersonal ya, sering sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengidentifikasi unsur-unsur emosi dalam konflik ya. Jadi ketika ada konflik dalam organisasi, peran emosi ini sangat penting dalam diri. Nah, ini ada 5 komponen ya, 5 komponen kecerdasan emosional ya. Ini adalah komponen dalam kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini sangat penting ya. Jadi kalau misalkan saya
istilahkan itu sekarang itu banyak perusahaan yang sudah sadar ya bahwa emosi ya, atau suasana hati seseorang karyawan itu punya pengaruh besar terhadap kinerja. Maka beberapa perusahaan besar ya, misalkan saya ambil contoh adalah Chevron ya, kemudian Astra, ya, Sinarmas, perusahaan besar itu sekarang ada program dalam perusahaannya itu adalah RNR ya, Rest and Relax ya. Itu adalah program yang diberikan terhadap seluruh karyawan, seluruh staff ya yang ada dalam perusahaan itu untuk menggunakan waktunya untuk refreshing ya. Ini dipaksa ya dalam perusahaan. Dipaksa dalam artian bahwa seluruh karyawan harus melakukan ini. Dipaksa untuk jalan-jalan bahasanya, dipaksa untuk piknik, refreshing dengan keluarganya. Ya misalkan ya liburan ke tempat-tempat hiburan ya, atau pergi kemana, yang artinya dengan program ini R2R ya, Rest and Refresh ini bisa memberikan sebuah work balance ya, keseimbangan dalam dunia kerja. Jadi seimbang dalam bekerja dan seimbang dalam kehidupannya. Jadi tidak suntuk atau tidak kerja secara terus-menerus ya, tapi ada sebuah balancing, keseimbangan antara dunia kerja dan dunia kehidupannya pegawai masing-masing. Nah, komponen 5 itu yang pertama adalah self-awareness ya, atau kesadaran diri. Nah, jadi kecerdasan emosi ini yang pertama adalah kesadaran diri. Jadi bagaimana kesadaran diri ya. Jadi orang itu ketika sudah sadar dalam dirinya, dia posisinya seperti apa ya, dia bekerja di bagian apa, punya tanggung jawab apa. Nah, ini akan mempunyai dampak yang lebih baik ya dalam sebuah organisasi. Jadi dia sadar ya, sadar posisinya, sadar tanggung jawabnya, sadar apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah self regulation ya, atau pengaturan diri ya. Pengaturan diri ini dalam artian adalah bahwa perusahaan itu atau karyawan itu punya ini ya, mengelola ya, atau mengatur dirinya sendiri. Kapan dia harus berangkat kerja, disiplin ya, terutama pada kedisiplinan dalam dirinya sendiri ya. Kemudian adalah motivasi. Nah, motivasi, peran kecerdasan emosional ini adalah penting ya. Jadi emosi yang paling besar itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri atau intrinsic motivation. Jadi ada dua jenis motivasi, ada intrinsic sama ekstrinsik. Ekstrinsik ya. Tapi motivasi yang paling besar dampaknya terhadap diri manusia ya, dalam diri seorang itu adalah yang motivasinya berasal dalam diri sendiri. Kemudian empati, komponen kecerdasan emosi yang keempat adalah empati. Empati ini adalah kemampuan seseorang dalam merasakan ya, atau merasakan bahasanya itu penderitaan ya, atau masalah yang dihadapi oleh orang lain. Empati ya. Ketika seorang temannya itu punya masalah ya, tapi orang itu punya empati ya, seolah-olah punya empati terhadap apa yang telah masalah yang dirasakan oleh temannya. Kemudian adalah social skill. Social skill ini adalah keahlian sosial yang itu penting ya, dikelola berdasarkan kecerdasan emosional. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan keempat ini, topik tentang personality and emotion, kepribadian dan emosi. Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa memperkaya lagi dengan buku referensi yang bisa diakses melalui internet ya, misalkan ya, atau buku referensi yang dari Robbins ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.